Dari suaranya, nampaknya ibu semakin emosi karena tidak terima dengan apa yang dilakukan ayah. Entah apa yang terjadi di luar kamar saat itu, namun yang membuatku sangat kaget adalah tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Dan tak selang berapa lama terdengar suara motor ayah pergi meninggalkan rumah. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Kak Sofia di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Sofia. Aku tinggal di desa yang masih di dalam wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Aku ingin sedikit berbagi kisah pahit kehidupan ibuku. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Kejadiannya sudah cukup lama, sekitar tahun 90-an. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP kelas 3. Aku memiliki seorang adik laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 kala itu. Ayahku berprofesi sebagai seorang polantas, sementara ibuku hanya mengurus rumah tangga. Awalnya kehidupan keluargaku baik-baik saja. Perekonomian keluarga yang aku rasakan juga selalu tercukupi. Terlihat dari menu makanan yang ibu sajikan selalu bervariasi. Uang jajanku dan adikku juga lumayan banyak. Pakaian kami juga bagus-bagus dan rumah kami juga tergolong paling bagus di lingkungan kampung. Meski itu warisan dari orang tua ibuku. Selain itu, mungkin karena ibuku pandai mengatur keuangan sehingga gaji ayah yang hanya polisi lalu lintas biasa dengan pangkat rendah selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kehidupan yang harmonis di keluargaku akhirnya berakhir dengan menyedihkan. Sudah beberapa hari ayah tidak pernah pulang ke rumah. Alasannya ditugaskan keluar kota. Tapi hal itu tidak membuat ibu percaya begitu saja. Dia pun mendatangi kantor polsek di mana ayahku bertugas. Dan benar dugaan ibuku, ayahku masih rutin dinas di polsek tersebut. Tidak ada penugasan keluar kota. Dan saat itu ayahku sedang berjaga di pos penjagaan dekat jalan raya, sehingga ibu tidak bertemu dengan ayah di kantor. Diary. Akhirnya ibu menyusul ayah di pos jaga sesuai petunjuk dari teman ayah yang stay di kantor polsek. Ayahku pun kaget melihat kedatangan ibu yang tiba-tiba. Dan disitulah terjadi perdebatan sengit antara ayahku dan ibu. Sehingga akhirnya dilerai oleh teman ayah yang juga sedang jaga di pos tersebut. Akhirnya ibu pulang karena tidak enak dilihat oleh orang banyak.
Diary. Sore harinya ayah pulang ke rumah dan pertengkaran pun kembali terjadi. Saat itu aku dan adikku hanya diam di kamar, tidak berani melihat kedua orang tuaku yang sedang dikuasai emosi. Dari suara yang aku dengar dari balik pintu kamar, ibu menuduh ayah memiliki wanita lain sebagaimana keterangan yang diperoleh dari teman ayah sewaktu di kantor polsek. Dan ternyata ayah mengakui bahwa dia memiliki wanita idaman lain. Bahkan ayah sudah menikahinya secara siri. Dari suaranya, nampaknya ibu semakin emosi karena tidak terima dengan apa yang dilakukan ayah. Entah apa yang terjadi di luar kamar saat itu. Namun yang membuatku sangat kaget adalah tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Dan tak selang berapa lama terdengar suara motor ayah pergi meninggalkan rumah. Diary. Aku dan adikku segera keluar kamar. Aku melihat ibu terduduk lemas bersandar di dinding ruang tamu. Dan dinding bagian atas tempat ibu bersandar terlihat ada lubang seperti bekas tembakan proyektil sebuah peluru. Rupanya ayah sempat menembak ibu ketika bertengkar. Namun entah meleset atau sengaja tidak dikenakan, sehingga peluru tersebut hanya mengenai dinding ruangan. Keesokan harinya, ibu melaporkan ayah ke kantor tempat ayah bertugas. Sejak kejadian sore itu, ayah sudah tidak pernah pulang ke rumah. Ayah lebih memilih tinggal bersama istri mudanya. Menurut cerita ibu, mereka sudah berpisah dan sepertinya ayah juga sudah dipecat dari kesatuannya karena menikah lagi tanpa izin atasannya. Diary. Itulah sepenggal kisah kelam kehidupan rumah tangga orang tuaku. Keluarga yang awalnya harmonis berakhir tragis akibat adanya pengkhianatan dari pasangan. Kesetiaan memang mahal harganya, namun yang lebih mahal adalah kejujuran dalam kesetiaan tersebut. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Kak Sofia di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Kak Sofia yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Kak Sofia atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.